Nah, bahayanya misalnya seperti ini. Ketika saya tegangkan, saya meletakkan seperti ini pasti ada peluru. Nah, untuk memastikan ini kosong, berarti kita tegangkan. Nah, ini perhatikan. Jadi jangan nakal jari telunjuk ini. Kalau kita belum menembak, jangan dimasukkan jari telunjuk ini. Jangan dimasukkan. Kalau sudah nembak, baru masukkan jari telunjuknya. Jadi ini membahayakan kalau misalnya kita masuk. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas tentang standar operasional prosedur di lapangan tembak. Tentunya bagi penembak harus mengetahui hal ini, karena ini penting. Kalau tidak, akan membahayakan bagi dirinya selama di lapangan tembak. Hal-hal yang harus diketahui, tentu ini perlu kita sampaikan. Apa saja hal-hal penting selama di lapangan tembak. Baik, yang pertama kita akan membahas saat tiba di lapangan tembak atau kita baru datang di lapangan tembak, maka saat kita mau menempatkan senjata api, sebaiknya senjata itu harus ada di boxnya. Jadi jangan kalau di lapangan tembak Anda kalau belum melakukan penembakan, senjata selalu ada di box. Setelah di lapangan tembak, Anda apa yang dilakukan? Ya, mengecek senjatanya kalau sudah di lapangan tembak. Kita buka di box senjatanya. Ya, kemudian pertama magazennya itu harus dipisahkan. Di sini ada peluru dan kita pastikan di sini apakah ada peluru atau tidak, karena dimungkinkan ada peluru yang dikhawatirkan bersarang di magazen atau di dalam senjata ini. Untuk itu kita cek ya. Nah, jadi saat pengecekan moncong senjata berada di 45 derajat seperti ini ya. Kita tegangkan, tembakan di arah yang aman. Nah, berarti ini senjata aman. Kemudian kita cek senjata ini ada berapa peluru yang ada di sini. Nah, kita cek di sini ada 9 peluru. Berarti kita sudah mengetahui bahwa di magazen ini ada 9 peluru. Kenapa kita harus mengetahui ini? Karena memang kita saat menembak kita harus mengetahui berapa jumlah peluru yang akan dikeluarkan. Oke, selanjutnya setelah kita harus melengkapi pelindung telinga. Nah, ini sangat penting. Jadi kenapa? Untuk menghindari suara ledakan. Jika kita di lapangan tembak, ini sangat penting sekali. Karena untuk menghindari suara ledakan yang tidak kita inginkan. Karena kita ingin nyaman melakukan penembakan. Suara-suara yang tidak kita inginkan atau ledakan senjata lain. Apalagi ada senjata berjenis kaliber besar. Pada saat kita akan menembak pistol atau revolver, ada gangguan, tentu akan mengganggu. Oleh karena itu kita pakai ini untuk fokus melakukan penembakan. Ya, ini banyak dijual di online, ini bisa dibeli. Ada model-modelnya, ada model macam-macamnya. Saya mempunyai model Sport Impact ini. Ini sangat bagus, jadi bisa digunakan saat kita akan melindungi tembakan dari bunyi ledakan dari luar. Dengan menggunakan ini, kita akan tetap fokus menembak karena tidak ada suara-suara yang terdengar dari luar. Jadi kita bisa mengatur di sini. Ini bisa matikan. Ini kalau kita putar ke dalam dan putar keluar. Nah, ini untuk mendengarkan kalau aba-aba instruktur atau kita akan mau berbicara, kita tinggal buka seperti ini. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan apa-apa, ini dikunci seperti ini. Nah, ini gampang ya. Jadi ini banyak dijual secara online ya. Ini yang pertama yang harus dimiliki. Kemudian berikutnya kita harus mempunyai kacamata. Kacamata ini pelindung utama. Ketika kita melakukan penembakan, apalagi menembak reaksi ataupun menembak presisi, yang kita khawatirkan adalah selongsong ataupun dari butiran peluru atau proyektil peluru yang mungkin bisa jadi ada rekoset. Ketika terjadi rekoset mengenai mata, ini membahayakan. Tapi dengan kita menggunakan pelindung mata ini, sehingga
dia akan melindungi penembak dari rekoset atau benturan atau dari benda-benda keras lainnya. Jadi ini melindungi kita. Jadi kalau bisa ada tali yang di sini. Ada talinya untuk apa? Supaya kita tidak sulit saat kita gantungkan seperti ini. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau misalnya kita tidak memakai, tidak pakai, berarti tinggal gantung. Tapi kalau kita mau pakai kembali, tinggal seperti ini. Jadi ini fungsinya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita juga harus mempunyai holster. Nah, holster ini tujuannya adalah untuk sebagai menempatkan senjata seperti ini. Kalau bisa, kita harus mempunyai holster model seperti ini. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menempatkan senjata. Kalau misalnya ini modelnya saya multi ya. Nah, ini bisa dikunci. Nah, ini terkunci. Ini bisa terkunci. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai tinggal pencet gini. Tarik. Tapi kalau misalnya mau kita taruh ke sini, nah ini terkunci, tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah ini fungsinya holster itu, ya, karena terjaga dengan aman, tidak bisa diambil oleh orang lain. Tapi kalau kita mau pakai, tinggal pencet ini, tarik, dan kita bisa gunakan seperti ini. Nah ini gunanya holster. Jadi carilah holster. Nah kebetulan saya mempunyai modelnya, jadi bisa dibeli secara online. Itulah yang harus kita awali dalam SOP pertama di lapangan tembak. Itu yang harus diketahui, yaitu ada box senjata, ada perlengkapan pelindung telinga, pelindung mata, dan ada holster untuk menjaga keamanan senjata kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas SOP tentang menembak. Jadi saat kita akan memulai penembakan, yang pertama harus diperhatikan adalah moncong senjata. Ingat, moncong senjata ini harus pada daerah tembakan dan bukan pada daerah yang bukan ingin kita hancurkan atau akan kita tembakan. Jadi di arah yang aman. Dan pada saat kita sebelum menembak, ini 45 derajat. Ini tujuannya apa? Bila terjadi tembakan yang dimungkinkan akan mengenai sasaran yang tidak ingin kita tembakan, dan ini posisinya memang tanah, jadi peluru kita akan tembakan terjadi rekoset, dia akan menyimpan di dalam tanah. Tapi ingat, kalau di dasar tembakan itu adalah tembok, itu jadi rekoset. Oleh karena itu, sebisa mungkin di lapangan tembak, untuk lokasi tembakan itu jangan dibuat tembok dasarnya, tapi tanah. Itu untuk keamanan, karena bisa terjadi rekoset kalau kita terjadi tembakan di 45 derajat. Nah, jadi ini yang pertama, moncong senjata daerah aman, kemudian pada target tembakan. Jadi moncongnya, set point directionnya harus aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat kita akan menembak, ini jari telunjuk. Nah, untuk jari telunjuk ini perhatikan. Jadi jangan nakal jari telunjuk ini. Kalau kita belum menembak, jangan dimasukkan jari telunjuk ini. Jangan dimasukkan. Kalau sudah nembak, baru masukkan jari telunjuknya. Jadi ini membahayakan kalau misalnya kita masukkan jari telunjuk. Contohnya begini. Misalnya kita tegangkan senjata ini. Nah, ini sudah masuk pelurunya. Jadi jangan diarahkan kemana-mana, ke sana, ataupun ke belakang, atau begini. Saat kita bidik ini, udah nembak, jedor, terus ke bawah. Ini bahaya, ini mengenai, ini moncong senjata. Apalagi jari telunjuk ada di sini. Gini, langsung gini. Nah, ini bahaya moncongnya senjata. Oleh karena itu jari telunjuk jangan nakal, harus berada di luar. Jadi off the trigger, itu yang keduanya. Yang pertama tadi soft point direction, yang kedua off the trigger. Jadi jari telunjuk jangan nakal. Yang ketiga, make the gun is empty. Nah, maksudnya begini. Ini pastikan dulu senjata ini dalam keadaan kosong. Untuk mengetahuinya kita tegangkan. Nah ini kosong. Kosongnya kita tahu ditembakkan. Yang kedua, di magasinnya lihat ada isinya. Jadi pastikan senjata ini dalam keadaan kosong. Nah bahayanya misalnya seperti ini. Ketika saya tegangkan, saya meletakkan seperti ini. Ini pasti ada peluru. Nah untuk memastikan ini kosong, berarti kita tegangkan. Nah itu berarti senjata ini sudah kosong. Pastikan lagi. Nah, ini kosong. Karena ada peluru yang keluar di sini. Nah, untuk memastikan lagi, kita tegangkan seperti ini, perlihatkan kepada instruktur di chambernya. Ini kosong, ini kosong. Clear? Clear. Nah, itu kosong berarti ya. Nah, jadi pastikan, dan penempatannya kalau belum nembak seperti ini. Dia dalam keadaan tertegang seperti ini untuk memastikan bahwa senjata ini kosong dan kelihatan di chambernya kosong. Oke, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah senjata pelakukan dalam keadaan terisi, baik setelah nembak ataupun sebelum menembak. Jadi pelakukan dalam keadaan terisi. Contoh, kita pelakukan dalam keadaan terisi. Nah, untuk memastikannya, pas magasin kita tegangkan. Nah,
Nah, ada peluru ternyata. Tegangkan lagi. Berarti itulah manfaatnya melakukan senjata dalam keadaan terisi. Kemudian yang kelima, lock the gun. Lock the gun artinya senjata kalau kita belum nembak selalu dalam keadaan terkunci. Memang pada pistol ada senjata yang bisa terkunci, ada yang memang tidak bisa terkunci karena dia tidak membuat sarana untuk pengunciannya. Nah, tapi kalau jenis-jenis senjata kayak Beretta, Walther, PPK, senjata yang mempunyai penguncian. Kalau senjata ini senjata AS9. Dia tidak mempunyai penguncian, tetapi dia mempunyai grip. Nah, grip ini kalau ini tidak tertekan dia tidak akan nembak. Kalau gini tidak akan bisa nembak sampai kapanpun tidak bisa nembak. Tapi kalau kita gini itu bisa nembak. Nah, jadi harus lihat karakter senjatanya, pengunciannya, ada lock the gun-nya. Kalau AS di sini pengunciannya. Tapi jenis-jenis Beretta, Walther, PPK dia ada pengunciannya. Oke. Selanjutnya perhatikan di seputaran ini. Kalau bisa di lapangan tembak itu yang kita tembakkan adalah sasaran tembakan. Jadi tidak ada orang lain kecuali instruktur atau peserta tembak lainnya. Kalau di depan ada orang lain, jangan melakukan penembakan. Jadi di depan lapangan tembak itu harus kosong. Tidak ada orang lain atau aktivitas lain. Hanya penembak saja dengan targetnya dan instruktur. Jadi perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Kita akan bagaimana posisi menembak yang benar. Berarti seperti ini, 45 derajat seperti ini. Ada kemiringan senjatanya dan tidak boleh seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita nembak, penembak persiapan, tegangkan 45 derajat, ini aman, tidak ada perubahan. Kemudian up gini, kemudian kita bidik. Nah, ini harus lurus untuk apa? Menjaga keseimbangan dan tidak ada pergeserannya. Jadi jangan begini, ini tidak, posisi menembak tidak bagus. Atau kita menembak seperti ini juga tidak, atau menembak seperti ini tidak boleh. Jadi menembak yang benar, persisi, kuda sejajar seperti ini, kemudian kita lurus gini ya. Kemudian jari telunjuk belum dimasukkan, tidak boleh ya, jangan dimasukkan kalau belum nembak. Tapi kalau udah nembak, masukkan jari telunjuk. Di sini kita sudah bisa menahan napas ini ya. Jadi tidak boleh menarik napas dari sini. Jangan. Jadi menarik napasnya pada saat naik trigger. Nah, di sini. Nah, saat naik trigger, tarik pelan. Nah, seperti itu. Kalau kita nembak yang benar, dia akan cenderung naik ke atas. Tapi kita menembak salah, cenderung naik ke bawah. Oleh karena itu, bidikan seperti video yang saya sampaikan kemarin itu harus benar. Jadi sikap menembak juga akan mempengaruhi hasil tembakan. Kalau asal tembak, apalagi kita tidak menggunakan peralatan yang lengkap seperti ini, tentu tidak baik. Jadi sikap nembaknya harus baik terlebih dahulu. Nah, kalau sudah nembak, lepaskan magazen. Nah, seperti itu. Kalau sudah tegangkan kembali. Nah, ternyata ada peluru. Tegangkan lagi, baru kita tembakkan kembali dengan arah tembakan yang aman, lurus. Oke, seperti itu. Jadi peluru kita simpan di sini secara sendiri, kemudian magazen kita keluarkan tersendiri, dan senjata ini kosong, dipastikan gini, tembakan, kemudian seperti ini. Ini kosong senjatanya dan peluru terpisah sini. Kemudian kita tutup kembali. Kalau tidak kita gunakan, pastikan senjata ini aman. Termasuk jika kita sudah selesai menembak, jangan lupa berdoa. Mengawali menembak juga berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena tanpa berdoa kita akan tidak dapat hasil menembak yang baik. Insya Allah dengan menembak, dengan berdoa terlebih dahulu, dengan sesuai dengan agamanya masing-masing, dan selesai menembak kita juga berdoa. Karena untuk mencapai hasil menembak melalui suatu proses dan tentunya juga harus latihan. Jadi kita di lapangan tembak, yang pertama adalah safety first, keamanan pribadi seseorang, dan di lapangan tembak harus aman. Jangan tidak safety first, ya tidak menggunakan perlengkapan sarana prasarana yang kita inginkan. Oke guys, itu tadi kita sudah menyampaikan SOP, standar operational procedure selama di lapangan tembak. Yang pasti kita sebagai penembak pertama harus terlatih
Yang kedua, senjata yang kita miliki memang sudah ada lisensinya, sudah mempunyai legalitasnya. Ketiga, harus senantiasa latihan, karena latihan ini untuk mempertahankan skill dan keterampilan menembak kita. Yang keempat adalah selalu diawasi oleh yang tim profesional yang mempunyai lisensi pelatih menembak. Dan terakhir, jangan lupa berdoa. Namanya juga latihan menembak, ada saja yang hal yang tidak kita inginkan. Tapi dengan berdoa, kita akan mencapai hasil yang kita ingin. Itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa share video ini. Jangan lupa komen video ini. Bersama channel YouTube Agus Setiawan, SH MH.